Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Handayani dengan NIM 12221000072. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai penganggaran menggunakan Excel. Di sini saya akan menjelaskan 5 topik, yaitu yang pertama forecast penjualan, yang kedua anggaran penjualan, yang ketiga anggaran produksi, yang keempat anggaran bahan baku, dan kelima anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama-tama kita membuat forecast penjualan. Dalam forecast penjualan di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu cara manual dengan rumus regresi dan cara memakai rumus yang ada di dalam Excel. Yang pertama-tama kita melakukan dengan cara manual terlebih dahulu. Di sini diketahui bahwa CV Jistia memiliki penjualan pada tahun pertama dan sampai tahun kelima adalah sebagai berikut, serta frekuensi sebagai berikut. Setelah diketahui pernyataan tersebut, kita mengisi lembar kerja, di mana lembar kerjanya terdapat X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di sini X adalah frekuensi CV Jistia dan Y adalah penjualan CV Jistia. Mari kita kerjakan, yaitu dengan cara klik sama dengan, lalu kita klik ini, lalu enter. Agar cepat terisi, kita bisa klik di bagian panah ini, lalu klik 2 kali. Sama seperti halnya dia juga, kita ambil bagian yang penjualan, yaitu tahun pertama ini, lalu kita klik 2 kali. Setelah itu X dan Y, yaitu artinya X dikali Y berarti sama dengan 10 dikalikan 200, hasilnya 2000. Sama seperti halnya, agar kita mengerjakannya cepat, kita bisa klik seperti ini, dan X kuadrat yaitu 10 pangkat 2, sama seperti tadi, dan Y juga berarti 200 dipangkatkan 2. Kita klik 2 kali. Kita udah menghitung dan totalnya seperti ini. Setelah kita mengisi lembar kerja, kita masuk ke dalam rumus regresi, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Di sini kita dapat A itu dengan rumus seperti ini dan B dengan rumus seperti ini. Sebelum kita masuk ke rumus ini, kita mencari B terlebih dahulu, yaitu N adalah total tahun, yaitu tahunnya adalah 5 tahun, berarti sama dengan 5 dikalikan sigma XY adalah ini, dikurangi sigma X dikali sigma Y. Kita klik enter. Setelah itu, yang bawah juga, yaitu dengan rumus ini berarti N sama dengan N-nya 5 dikalikan sigma X kuadrat, yaitu ini, dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung dipangkatkan 2. Enter.
Lalu didapatkan B yaitu 25.000 dibagi dengan 2.000. Hasilnya adalah 12,5. Setelah kita mendapatkan hasil B dengan total 12,5, setelah itu kita bisa mencari nilai A, yaitu dengan rumus seperti ini, yaitu sama dengan sigma Y 1600 dibagi 5, yaitu N-nya 5, sama dengan 320 dikurangi B. B-nya tadi kita udah ketemu, 12,5 ini dikalikan sigma X, yaitu 100, dibagi 5, yaitu 250, yaitu dihasilkan nilai A sama dengan 320 dikurangi 250, yaitu 70. Setelah kita mengetahui nilai A dan nilai B, lalu kita masuk ke persamaan regresi dengan yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan 70 ditambah B-nya sama dengan 12,5 dikalikan X. X di sini adalah ini nilai dari X ini. Setelah kita masuk ke persamaan penjualan yaitu dengan rumus regresi, setelah itu kita menghitung tren pada setiap tahun sama seperti halnya dengan rumus ini, tetapi bedanya X-nya langsung diganti dengan ini. Lalu sama dengan ini ditambah 12,5 dikali 10. Agar kita bisa menghitung dengan cepat, maka B dan D-nya kita kunci terlebih dahulu. Enter, lalu kita sorot sampai tahun kelima. Kenapa kita sorot sampai tahun kelima? Karena di sini diketahuinya hanya tahun kelima. Dan tahun ke-6, kita baca di atas ada soalnya, yaitu tahun ke-6, Sevensia merencanakan meningkatkan promosinya untuk tahun ke-6 sebanyak 64 kali. Berarti X-nya adalah 64. 70 ditambah 12,5 dikalikan 64. Biasakan tahun ke-6 yaitu 870. Tadi kita sudah melakukan perhitungan secara manual. Kita juga bisa menggunakan perhitungan yang ada di Excel ya, yaitu caranya klik data analyze. Sebelum kita melakukan regresi, kita melakukan korelasi, yaitu ini korelasi, oke. Yaitu ini dihasilkan dari input range, yaitu kita sorot X dan Y seperti ini, lalu kita klik di mana saja bisa buat output range, lalu klik OK. Nah, di sini menjelaskan bahwa korelasi antara X dan Y sangat kuat karena nilainya mendekati 1. Setelah kita mencari nilai korelasi, kita bisa menggunakan rumus regresi, yaitu dengan cara data analyze, kita cari regresi, klik OK, lalu input Y yaitu ini, dan input X yaitu ini, lalu kita output range, lalu kita bisa klik di mana saja di sini, lalu kita klik OK. Nah, di sini kan terlihat bahwa intercept 70 yaitu A-nya 70 dan X variabel atau B-nya 12,5. Jadi kita bisa menggunakan cara manual ataupun cara perhitungan yang ada di Excel. Kalau ingin cepat ya bisa menggunakan rumus yang ada di Excel.
Jadi seperti itu perhitungan forecast penjualan. Baik, setelah kita menghitung forecast penjualan, lalu kita menghitung anggaran penjualan tahun ke-6. Sevegistia memfokuskan pada dua kota yaitu Surabaya dan Malang, masing-masing 50% dengan kebijakan harga Surabaya 6 juta dan Malang 5 juta. Dari hasil forecast penjualan yang kita hitung tadi dengan total 870 dibagikan ke dua kota masing-masing 50% dengan hasil 435. Hasil 435 tersebut kita bagi ke 4 triwulan dengan cara sama dengan 435 dikalikan 20%. Agar kita bisa pakai cara cepat seperti ini. Nah, lalu total ini, di mana total ini bisa dihitung yaitu dengan cara kodi dikalikan harga. Sama seperti halnya tadi, Malang juga sama-sama dengan 435 dikalikan 20%. Kita klik 2 kali. Setelah kita menghitung tabel ini, terdapat grand total triwulan 1 sebesar 957 juta rupiah, sampai triwulan 3 juga sama, dan triwulan keempat yaitu 1.914 juta rupiah. Setelah itu, Sevegistia melakukan sistem penjualan tunai maupun kredit dengan syarat pembayaran 10/20. Artinya, penjualan tersebut akan mendapatkan bonus atau potongan jika pembayarannya belum hari ke-20, dan potongan tersebut 10% karena 10/20. Kita lihat di triwulan pertama grand totalnya adalah 957 juta. Berarti penjualan 10% tunai, yang artinya dia melakukan penjualan secara tunai, maka tidak ada potongan. 95 juta 700.000 dihasilkan dari grand total triwulan 1. Lalu yang penjualan 40% kredit, di sini mendapatkan potongan dikarenakan penjualannya secara kredit dan membayar sebelum hari ke-20. 382.800.000 ini dihasilkan dari 957 juta rupiah dikalikan 40%. Lalu diterimanya yaitu hasil dari penjualan dikurangi potongan. Sama seperti halnya, pokoknya jika penjualannya kredit dan penjualannya itu dibayar sebelum hari ke-20, maka terdapat potongan 10%. Seperti ini tadi kan 10%, berarti ini dikali 10%. Seperti ini. Tetapi jika penjualannya tunai, maka tidak dapat potongan. Sama seperti halnya penjualan kedua, penjualan ketiga juga sama karena grand totalnya sama. Lalu triwulan keempat grand totalnya 1.914 juta rupiah. Di mana penjualan 10% artinya 1.914 juta rupiah dikalikan 10% dan totalnya seperti berikut ini. Sama seperti tadi, jika terdapat potongan maka dikalikan 10%, yang artinya penjualan tersebut dibayar sebelum hari ke-20. Setelah itu kita grand total penjualan, yaitu sama dengan total penjualan TW1 ditambah total penjualan TW2 ditambah total penjualan TW3 ditambah total penjualan TW4. Potongan juga sama, yaitu TW1 ditambah TW2 tambah TW3 tambah
TW4. Diterimanya juga sama, yaitu TW1 ditambah TW2 tambah TW3 dan TW4. Nah, dihasilkan sebagai berikut ini. Maka, inilah perhitungan anggaran penjualan tahun ke-6. Baik, setelah itu kita menghitung anggaran produksi CV Jistia pada tahun ke-6. Nah, di sini diketahui persediaan barang jadi awal sebanyak 40 kodi dan barang jadi akhir sebanyak 30 kodi. Lalu kita isi rencana penjualan yaitu dengan nilai forecast penjualan ke-6 yang kita hitung tadi yaitu 870. Lalu persediaan akhirnya 30. Total kebutuhan ini yaitu sama dengan 870 ditambahkan dengan 30. Lalu persediaan awalnya diketahui 40 dan diproduksinya yaitu sama dengan 900 dikurangi 40. Setelah kita menghitung ini, lalu kita menghitung triwulan 1 sampai triwulan 4 dengan cara yang pertama di rencana penjualannya terlebih dahulu dengan cara 870 dibagikan 4. Kenapa 4? Karena triwulannya sampai 4. Ini juga sama, 870 dibagikan 4. Ini juga 870. Maaf, belum ini ya. Dan ini juga. Setelah itu kita ke di produksi ini sama dibagikan 4 juga. 860 dibagikan 4. 860 dibagikan 4. Maaf. 860 dibagi 4. Dan ini juga. Setelah itu, di triwulan pertama, persediaan awalnya masih sama yaitu 40. Karena triwulan pertama ya kan. Setelah itu total kebutuhannya yaitu hitungan dari 215 ditambah dengan 40 dan dengan 255. Lalu bagaimana cara mengetahui persediaan akhirnya yaitu dengan cara 255 dibagikan dengan 217. Dikurangi dengan, maksud saya dikurangi dengan 217. Dikurangi hasilnya 37,5. Lalu, persediaan akhir di triwulan 1 dijadikan persediaan awal di triwulan 2. Seperti ini, caranya sama, total kebutuhan yaitu total dari 215 ditambah 37,5. Setelah itu, menghitung persediaan akhirnya yaitu 252,5 dikurangi 217,5. Sama seperti tadi, persediaan akhir menjadi persediaan awal tahun berikutnya dari 35. Setelah itu, total kebutuhan 215 ditambah 35. Lalu, persediaan akhir yaitu 250 dikurangi dengan 217. Sama juga, persediaan akhir menjadi persediaan awal bulan berikutnya 32,5. Total kebutuhan yaitu 215 ditambah 32,5. Persediaan akhir yaitu 247,5 dikurangi 237,5.
Baik, di sini kita sudah menghitung rencana produksi atau anggaran produksi tahun ke-6 pada CV Jistia. Baik, setelah kita menghitung anggaran produksi, selanjutnya kita menghitung anggaran bahan baku. Di sini sudah tersedia data A, B, C, dan D. Nah, data A adalah kebutuhan bahan baku, data B adalah persediaan awal bahan baku, data C adalah persediaan akhir bahan baku, dan data D adalah harga dari bahan baku. Nah, di sini pada tahun ke-6 memproduksi 860. Kenapa 860? Sedangkan kita tadi menghitung forecast penjualan 870 dikarenakan di anggaran produksi bagian bawah sendiri ini diproduksinya dalam 1 tahun 860. Maka dari itu diproduksinya 860. Mari kita kerjakan lembar kerja yang pertama, yaitu rencana kebutuhan bahan baku untuk produksi dana dan biaya bahan baku untuk produksi. Pertama-tama kebutuhan per-kodi. Kebutuhan per-kodinya didapatkan dari data A, yaitu 5 lembar, 2 lembar, 40 biji, dan 40 biji. Kita isi 5 lembar, 2 lembar, 40 biji, dan 40 biji. Selanjutnya, untuk triwulan pertama ini, perhitungannya yaitu 860 ini kita bagikan 4. Kenapa 4? Karena triwulannya ada 4. Jadi, 860 dibagikan 4 dikalikan dengan kebutuhan per kodi. Jadi, sama dengan 860 dibagikan 4 dikalikan kebutuhan per kodi. Agar kita bisa menggunakan cara cepatnya, kita kunci bagian D-nya. Seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung sorot. Seperti ini. Dan selanjutnya pun sama. Sampai triwulan keempat. Nah, setelah kita selesai menghitung triwulan 1 sampai triwulan 4, setelah itu kita total. Totalnya yaitu sum buka kurung, kita sorot ke kanan, tutup kurung, enter. Setelah itu kita bisa langsung sorot ke bawah seperti ini. Nah, harganya diketahui ini, harga kulit 300.000, solek 50.000, sol 10.000, dan hak 15.000. Kita isi 300.000, 50.000, 10.000, dan 15.000. Total biayanya ini didapatkan dari total ini dikalikan dengan harga. Jadi, sama dengan total dikali dengan harga, enter. Lalu kita bisa sorot ke bawah seperti ini. Lalu total biaya bahan baku untuk produksi yaitu sum buka kurung, sorot ke bawah, tutup kurung, enter. Setelah kita mengerjakan lembar kerja yang pertama, kita mengerjakan lembar kerja yang kedua, yaitu tentang lembar kerja anggaran pembelian bahan baku. Produksi ini didapatkan dari nilai angka total. Jadi, kulit itu 4305, 1722, 34440, dan 340. Persediaan akhir tadi diketahui dari data di atas, yaitu 170, 110, 70, 3.500, dan 2.500. 110, 70, kita lihat lagi ke atas, 3.500, dan 2.500. Setelah itu totalnya yaitu produksi ditambahkan dengan persediaan akhir. Ini ditambah dengan persediaan akhir. Lalu kita bisa sorot seperti
seperti ini. Lalu persediaan awalnya ini 70, 110, 1500 dan 500. Bentar, 70, 110, 70, 110, 1500 dan 500. Ya, ya, benar. Setelah itu dibelinya yaitu total dikurangi persediaan awal. Jadi ini sama dengan ini dikurangi ini, enter. Kita sorot, maaf, kita sorot ke bawah. Harganya yaitu tadi, yaitu ini, yaitu 300.000, 50.000, 10.000, dan 15.000. Anggaran pembelian bahan bakunya yaitu dibeli dikalikan harga, yaitu sama dengan dibeli kalikan harga. Lalu kita bisa sorot ke bawah seperti ini. Lalu ini sum, buka kurung, sorot, tutup kurung, enter. Setelah itu lembar kerja yang ketiga yaitu anggaran pembelian bahan baku. Di sini triwulan pertama sampai triwulan keempat nilainya dihasilkan dari yaitu sama dengan total ini tadi dibagikan dengan 4. Kenapa 4? Ya karena triwulannya 4. Seperti ini. Ini juga sama dengan ini dibagikan dengan 4. Ini dibagikan dengan 4. Ini dibagikan dengan 4. Solek juga sama, sampai ke bawah pun juga sama ya. Ini dibagikan dengan 4. Dan setelah itu totalnya yaitu setelah kita menghitung triwulan 1 sampai 4 ini totalnya itu sama dengan sum buka kurung kita sorot ke kanan tutup kurung enter. Lalu kita ini setelah itu kita total masing-masing ini ya triwulan ya. Sum sorot tutup kurung enter. Setelah itu kita bisa dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah kita mengerjakan lembar kerja yang ketiga, lalu yang terakhir lembar kerja yang keempat, yaitu menghitung nilai persediaan bahan baku. Nah, sama seperti tadi, kita isi kolom harga. Kita bisa kopas saja biar lebih cepat. Lalu persediaan awalnya ini, kita juga bisa kopas. Lalu persediaan akhirnya ini, kita juga bisa kopas. Maaf, nggak kelihatan nih tabelnya ya. Nah, persediaan awal dalam rupiah yaitu sama dengan harga dikalikan dengan persediaan, yaitu harga dikalikan dengan persediaan awal. Lalu kita bisa sorot ke bawah seperti ini. Persediaannya juga sama yaitu harga dikalikan dengan persediaan akhir. Ini juga bisa disorot seperti ini. Lalu ini fixed cost totalnya. Lalu kita total persediaan awal dan akhirnya ya, yang dalam rupiah ini yaitu sum buka kurung kita sorot tutup kurung enter. Maaf, lalu seperti ini ya.
Inilah perhitungan anggaran bahan baku. Baik, setelah kita menghitung anggaran bahan baku, yang terakhir adalah anggaran tenaga kerja langsung. Di sini juga sudah ada data-datanya, yaitu jumlah kebutuhan tukang cut, tukang sol, tukang finishing, lalu kebutuhan waktu tiap tukang cut, tukang sol, tukang finishing, dan tarif upah tukang cut, tukang sol, dan tukang finishing. Dan di sini juga diketahui diproduksinya 860. Yang pertama-tama kita jumlah tenaga kerja langsung per kodi, yaitu ini 4, 5, dan 2. 4, 5, 2. Jumlah per jam, yaitu ini 2 jam, 3 jam, 4 jam, yaitu 2, 3, 4. Jumlah jam per kodinya yaitu jumlah ini dikalikan dengan ini, lalu kita bisa sorot ke bawah seperti ini. Tarif per jamnya yaitu 25.000, 30.000, dan 10.000. 25.000, 30.000, dan 10.000. Tarif per kodinya yaitu 8 dikalikan 25, sama dengan 8 dikalikan 25.000. Lalu kita bisa sorot seperti ini. Lalu bagian tabel yang ini perhitungannya yaitu sama dengan 860 dibagi 4, karena triwulannya ada 4, lalu dikalikan dengan tarif per kodi. Kita bisa kunci bagian hanya agar cepat perhitungannya. Seperti ini. Lalu ini juga sama, 860 dibagikan 4 dikalikan tarif per kodi. Kita kunci. Lalu kita sorot. Ini juga sama, 860 dibagikan dengan 4 dikalikan tarif per kodi. Lalu dikunci. Lalu disorot. Setelah itu, ini juga yang terakhir, 860 dibagi dengan 4 dikali dengan tarif per kodi, dan ini dikunci. Lalu total ini adalah total dari triwulan pertama sampai keempat, yaitu sum, sorot sampai keempat, tutup kurung, enter. Lalu kita gini, dan ini juga ditotal ya, sama sum, kurung, enter. Lalu kita sorot biar cepat. Lalu ini sum, buka kurung, ini tutup kurung. Lalu ini tarif per kodinya kita jumlah sum, buka kurung, tutup kurung, enter, dan tarif dan jumlah per kodinya kita jumlah semua ya. Ini sama dengan sum, buka kurung. Bentar. Enter. Ya. Ya, nah, begitulah cara pengerjaan anggaran tenaga kerja langsung. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Itulah tadi cara-cara tutorial penganggaran menggunakan program Excel. Mulai dari topik pertama sampai topik terakhir ini.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.